jas merah. Jangan sesekali kita melupakan sejarah, jangan sampai kita melupakan para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama, para pahlawan hubil khusus yang ada di Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa dipungkiri para sahabat, dengan wasilah perantara mereka lah kita bisa hidup tenang, damai, nyaman di zaman saat ini. Mereka yang berjuang menyebarkan agama Islam, mereka yang berjuang untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita di zaman sekarang yang menikmatinya damai, aman. Jadi buat kita generasi sekarang dan generasi kedepannya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan mereka, para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama, para pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik para sahabat, saudara kami dimanapun kalian berada, semoga kalian dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan, keberkahan, keridhaan serta rahmatnya. Dan para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjauhkan dari segala mara bahaya musibah sekecil apapun, amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat saudara kami MD Channel dimanapun kalian berada, pada hari ini kami berada di wilayah Jakarta Selatan. Tepatnya adalah wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Ada salah satu leluhur terdahulu di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Di warga sekitar sini mengenalnya atau dikenalnya dengan Keramat Bango. Di Keramat Bango di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan, keramat tersebut dikenalnya itu Nyai Ratu Mangkubumi Sangga Dulang. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, kita akan berbincang-bincang dengan pengurus Keramat Bango. Beliau dikenal dengan panggilannya Bapak Masih, akan tetapi nama asli beliau adalah Bapak Maryadi. Beliau adalah pengurus satu juru kunci yang keempat ya Pak. Ya, yang keempat. Nanti Bapak Maryadi atau Bapak Masih akan menceritakan bapaknya beliau, pengurus atau kunci terdahulu, dan kakinya beliau. Nanti akan dibuka namanya satu persatunya, dan cerita riwayat sedikit dari Bapak Maryadi atau Bapak Masih yang beliau ketahui tentang Keramat Bango nanti akan diceritakan beliau. Baik para sahabat saudara kami, pesan dari kami buat diri kami dan para sahabat saudara dimanapun kalian berada, jas merah. Jangan sesekali kita melupakan sejarah, jangan sampai kita melupakan para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama, para pahlawan hubil khusus yang ada di Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa dipungkiri para sahabat, dengan wasilah perantara mereka lah kita bisa hidup tenang, damai, nyaman di zaman saat ini. Mereka yang berjuang menyebarkan agama Islam, mereka yang berjuang untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita di zaman sekarang yang menikmatinya damai, aman. Jadi buat kita generasi sekarang dan generasi kedepannya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan mereka, para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama, para pahlawan. Jangan sampai diri kita pun kita melupakan dari mana asal kita, bapak kita, kakek kita. Kita doakanlah leluhur hubil khusus keluarga kita. Kita dimanapun kita bersilaturahmi ziarah, kemanapun, ke makam para wali-wali Allah, para leluhur lainnya, jangan lupa leluhur keluarga kita diutamakan lebih dahulu. Itu para sahabat. Baik para sahabat saudara kami, kita akan berbincang-bincang dengan pengurus juru kunci generasi yang keempat, Bapak Masih panggilannya, atau nama asli Bapak Maryadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Pak, bisa diceritakan menurut yang Bapak Maria diketahui sedikit riwayat mengenai keramat Bango atau keramatnya Ibu Nyai Ratu Mangkubumi Sangga Dulang. Silakan Pak. Pada awal mula Iya. ditemukannya ini keramat ini oleh Bapak Bango. Nah, Bapak Bango ini dulu penjaga areal sini, areal Pondok Labu, ya kan, sampai namanya dulu ini Kampung Krukut. Kampung Krukut ya. Kampung Krukut, ya orang bilang Krukut Ilir. Iya. Nah, makanya dia Bapak Bango, inilah keramatnya keramat Bango. Kumpi terus turun dari Bapak Bango sampailah terjadi Jalan Bango. Jalan Bango. Dialah penemu loh, makanya sebut Jalan Bango. Iya. Nah, ini keramatnya. Nah, setelah sekian lama Bapak Bango mengurus, Iya. turunlah ke Bapak Lipin. Berarti mungkin generasi yang kedua ya. Generasi kedua Iya. itu Bapak Lipin. Nah, setelah Bapak Lipin nggak lama Bapak Lipin karena dia anaknya ini Bapak Cilik namanya. Iya. Kebetulan Bapak Cilik ini kakinya kecil sebelah. Jadi dia dia tidak bisa kerja ini itu ya kan. Iya. Udah disuruh urus ini. Nah, diuruslah sama Bapak Cilik. Lama tuh dia ya kan sampai turun ke ayah saya. Dia meninggal tahun 85 Bapak Berarti Cilik. ayahnya Bapak generasi ketiga ya. Generasi ketiga Itu ya. namanya Bapak siapa? Bapak Rai. Bapak Rai. Dari Bapak Cilik ke Bapak Rai. Berarti Bapak Rai bin Bapak Cilik. Bin Bapak Cilik. Nah, dari Bapak Rai 3 tahun yang lalu dia meninggal. Karena saya kembalikan ke adik-adiknya. Iya. Adik-adiknya Bapak Rai nggak ada yang mau. Iya, buat ngurus di sini. Iya, buat ngurus di sini. Nah, itulah makanya saya jadi duduk di sini. Kebetulan saya juga bekerja dapat PHK. Iya. Nah, dikasih uang, saya bangun rumah di sana di pojok. Ini kosong ya, saya ngurus di sini. Karena masih banyak orang yang datang ke sini, kalau nggak ada orang kan kasihan. Iya. Gitu. Masih banyak yang jarah. Terus kalau yang selama ini Bapak ngurus di sini, Bapak udah berapa lama, dari tahun berapa Pak? Saya dari 2016. 2016. Dari 2016 sampai saat ini 2023, Ya. itu yang silaturahmi ziarah ke Keramat Bango ini, itu dari mana aja Pak? Ya, itu jauh-jauh Pak, Jauh-jauh, ya ya. kan? Ya kalau orang dekat ada, Iya. istilahnya. Cuman ya berhubungan dengan penyakit. Iya, iya. Ya dia sakit, masuk rumah sakit, dia kemari. Syariat. Saya syariatin di sini, bismillah, alhamdulillah pada pulang gitu. Iya. Sampai bahkan dari rumah sakit nggak pulang ke rumahnya Pak. Di sini dulu dia, tidur dulu, baru dia pulang. Itu saja. Kalau yang pada jarah itu kemarin kebetulan dari Banten, ya kan ada sampai dari Bali, dari Jember, orang Jombang, gitu. Orang jauh-jauh Pak. Jauh-jauh malah Iya, ya. orang jauh-jauh. Terus yang Bapak ketahui, mohon maaf Pak, kalau Ibu Nyai Ratu Mangkubumi Sangga Dulang ini, terah kerajaannya itu atau garis terahnya itu Bapak ketahui dari mana Pak? Ya kalau Mungkin yang peziarah menyampaikan, oh Pak ini terahnya dari kerajaan Cirebon Pak, oh ini masih keturunan atau terahnya dari kerajaan Banten. Nah itu yang Bapak ketahui gimana Pak? ya kalau menurut kakek saya nih ya, Iya, kalau kakek saya ini kan menurut dia kan Banten sama Cirebon. Cirebon. Pokoknya di antara itu dua, Banten sama Cirebon. Karena di sini misalnya mendirikan kayak maulid gitu, maulid nih, Iya. maulid Nabi, nggak pernah tuh kita duluan, nanti Banten enggak. Jadi Cirebon selesai, Banten selesai, kita baru ngadain di sini gitu. Itu berarti secara adabnya ya. Adabnya itu adabnya. Nah, penemuan cerita di sini Iya. yang menemukan Bapak Bango, nah ini saya tidak berani bilang ini makam Iya. atau petilasan, saya nggak Iya. berani. Iya. Karena dia cuma ceritanya dulu ini nur cahaya besar. Iya. Nah, itu malam Jumat. Malam Jumat pertama seperti itu, malam Jumat kedua sama seperti itu. Nah, sampai malam Jumat ketiga sama memancarkan cahaya malam Jumat. Nah, malam Jumat ketiga itu, hari Jumat ketiga itu dia datang nih ke sini dibersihin. Bapak Bango itu. Bapak Bango. Nah, habis bersihin ini malamnya diimpikan. Disuruh bikin gubuk, Pak.
saung. Awalnya tuh ya. Awalnya mulanya ya. dibikinlah saung. Nah, Bapak Bango sendiri kan istrinya ini tukang bikin jamu Pak dulu, rempon jamu dah ya, jamu-jamuan. Nah sampai dia itu dikasih usaha, udah nggak usah ngapain, di sini aja nanti urusin. Allah berkehendak dia tuh nyewain orang-orang pesta tuh Pak dulu ya kan, kayak piring sampai barang-barang pengantin. Oh iya. Itu buat hajatan, pernikahan. Itu dulu Pak di sana tuh ada pal tuh di atas, masih ada barang buktinya juga ada. Dulu ada kalau pengantin tuh muter tuh Pak di situ di pal itu. Oh, itu berarti ada sejarah orang dulu gitu. Iya, orang dulu. Iya, muter tuh di situ. Itu yang saya dengar cerita. Iya. Nah, namanya juga Nyai Ratu Mangkubumi Sanggadulang itu Bapak Bango mimpi. Itu. Jadi bahwa namanya nama itu. Jadi nggak ada pemberian orang, nggak ada. Iya. Gitu. Jadi dia mimpi, ya itulah yang sepengetahuan saya. Dan Pak Bapak Bango juga nggak berani mengatakan bahwa ini makam atau petilasan. Iya, sampai saat ini nggak berani. Iya, sampai Bapak Lipin, sampai Bapak Cilik, Bapak saya juga nggak berani gitu. Ini makam nggak berani, apalagi saya. Iya. Itu cuma gitu aja Pak. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, jadi apabila sahabat mau silaturahmi ziarah ke wilayah Pondok Labu di Jalan Bango, itu ada leluhur di Keramat Bango atau keramatnya Ibu Nyai Ratu Mangkubumi Sanggadulang. Jangan lupa izin terlebih dahulu oleh beliau Bapak Maryadi atau panggilannya Bapak Masih, minta izin ridhonya untuk silaturahmi ziarah. Dan ingat para sahabat, mengingatkan buat diri kami, buat para sahabat juga, ketika silaturahmi ziarah, jangan sekali-kali meminta kepada sahibul makam atau sahibul makom. Jangan. Kita tetap bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan, keikhlasan lillahi taala, mendoakan yang kita ziarahi. Yakin dan percayalah para wali-wali, para leluhur, apalagi Allah, ketika minta kepada Allah bermunajat, mereka yang kita ziarahi, kita berdoa untuk mereka, mereka pun akan dengan wasilah karomah barokah yang kita ziarahi, mereka akan tahu hajat kita nanti akan disampaikan kepada Allah. Karena para leluhur, orang-orang solihin, orang-orang soleha, dan termasuk para wali, dia nggak akan pernah mati. Itu ruhnya bebas kemana-mana. Beda dengan manusia, ya seperti kita sudah mati, ya jasad kita kubur, ya ruhnya kita nggak akan pernah lepas, masih pegang Allah. Tapi kalau para orang-orang solihin, para syuhada, itu ruhnya bebas kemana-mana. Jadi ketika kita silaturahmi ziarah, baik ke makam ataupun makom petilasan, yakin dan percayalah gitu, kita tetap bermunajat kepada Allah, apa yang kita menjadi hajat urusan dunia, dengan wasilah karomah barokah yang kita ziarahi, ya percaya dan yakin doa kita atau hajat kita akan dikabul. Karena tidak mungkin doa itu enggak Allah kabul, karena uduni astajib lakum, mohonlah kepadaku niscaya pasti akan aku kabul. Itu janji Allah kepada ya hamba-hambanya. Tetapi kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan, kita nggak bisa seperti Tuhan Allah. Kita pasti akan ingkar janji, tapi Allah tidak akan pernah ingkar janji. Jadi kita berdoa, bermunajat, pasti akan diterima. Hanya masalah waktunya saja. Betul. Itu ada yang cepat dikabul, ada yang lagi sedang berjalan proses gitu. Itu haknya Allah, dikabul, nggak dikabul cepat atau lambatnya, tetapi kita yakin, percaya saja. Kalau kita nggak yakin, ya doa itu nggak akan cepat dikabul. Dan jangan lupa ketika kita silaturahmi ziarah dimanapun, baik leluhur keluarga kita maupun para wali-wali, para ulama, jangan lupa membaca shalawat Nabi. Karena apa? Karena satu-satunya amalan di alam dunia ini yang nggak mungkin ditolak, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya salawat. Amalan yang lain bisa diterima, bisa tidak. Itu kita sholat, kita zikir, baca Al-Quran, kita beristighfar, kita apalah yang kita amalkan itu bisa diterima, bisa jadi nggak kita. Tapi kalau salawat nggak mungkin nggak diterima, pasti diterima. Nah itulah keutamaan, kehebatan, fadilahnya dari bersalawat. Maka sertakan salawat, jadikan salawat itu sebagai wasilah dengan karomah barokahnya, kemuliaan, kebesaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yakin dan percayalah apa yang kita hajatkan
pasti akan Allah kabul. Amin. Jangan lupa ketika ziarah ke wilayah sini, izin terlebih dahulu sama beliau, Bapak Maryadi. Bilang saja, Pak, saya ingin silaturahmi ziarah, minta ridhonya, minta izinnya. Dan nanti pasti beliau dikasih izinnya, silakan. Itu adalah salah satu adab berziarah gitu. Jadi ketika kita berziarah kemanapun, jangan lupa kita mainkan adab. Karena Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Badali menyampaikan, saya lebih menghargai orang yang beradab ketimbang orang yang berilmu. Kalau bicara keilmuan, iblis ilmunya lebih hebat daripada manusia. Adab dulu baru ilmu, jangan ilmu dulu baru adab, jangan dibolak-balik. Adab dulu baru ilmu, para sahabat-sahabat kami. Itulah yang dapat kami sampaikan, dan juga Bapak Maryadi, pengurus juru kunci generasi keempat, telah membuka sedikit riwayatnya. Nanti kita akan lihat keramatnya Ibu Nyai Ratu Mangkubumi Sangga Dulang dan Bapak Bango, Bapak Cilik. Bapak Cilik ya. Ada dua keramat ya Pak ya? Iya, ada dua. Bapak Bango malah di atas. Oh, di atas. Ini dalam berarti Bapak Cilik. Bapak Cilik ya. Nyai Ratu. Ya, nanti kita lihat ke dalam, para sahabat. Demikian bincang-bincang kami dengan pengurus atau juru kunci di sini, yang nama aslinya beliau Bapak Maryadi, panggilannya poyokannya, kalau orang Betawi itu poyokan ada Bapak Masih. Jangan lupa terus ikuti perjalanan kami menelusuri jejak para wali-wali leluhur, khusus di Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa jas merah, salam, salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kita lihat ke dalam. Baik para sahabat, saudara kami sudah berada di area dalam keramatnya, dikenal keramat Bango atau keramatnya Ibu Nyai Ratu Mangkubumi Sangga Dulang, Kerukut Tanah Raga binti Adam. Nah, inilah keramatnya Ibu Nyai Ratu Mangkubumi Sangga Dulang. Dan kalau di sebelahnya itu para sahabat itu makamnya juru kunci atau pengurus sebelumnya. Kalau yang tadi kami sampaikan, juru kunci sekarang itu generasi keempat yang dikenalnya Bapak Maryadi, atau panggilannya kalau kata orang Betawi itu poyokannya Bapak Masih. Bapak Maryadi atau Bapak Masih bin Bapak Rai bin Bapak Cilik. Nah, di sana Bapak Cilik ini beliau juru kunci generasi ketiga. Kedua Bapak Cilik. Baik para sahabat, kita lihat. Nah, ini makamnya pengurus terdahulu atau juru kunci keramat Bango ini, yang dikenalnya panggilannya Bapak Cilik. Kalau sebelah kanan ini keramatnya Ibu Ratu. Baik para sahabat, marilah kita mendoakan suratul Fatihah, mobil khusus buat pengurus-pengurus atau juru kunci, orang-orang tua kita terdahulu, Bapak Bango, Bapak Cilik, Bapak Rai, gitu, dan seluruhnya almarhum almarhumah, mobil khusus yang ada di pemakaman wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan, dan mobil khusus kita hadiahkan juga, kita doakan juga buat Ibunda Nyai Ratu Mangkubumi Sangga Dulang, Kerukut Tanah Raga binti Adam. Semoga seluruhnya para leluhur, seluruhnya mobil khusus yang ada di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan, dan seluruhnya yang ada di wilayah DKI Jakarta, semoga semuanya Allah ampuni dosa-dosa mereka semuanya. Ketika mereka masih hidup di alam dunia ini, Allah terima amal baiknya, amal solehnya sekecil apapun. Allah jauhkan dari siksa kubur, Allah jauhkan dari siksa kubur, Allah jauhkan dari siksa kubur, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah. Dan semoga mobil khusus pengurus orang-orang tua kami yang terdahulu, mobil khusus Bapak Cilik, Bapak Bango, Bapak Rai, dan pengurus-pengurus semua yang ada di wilayah sini, pengurus-pengurus para keramat-keramat leluhur yang ada di wilayah Pondok Labu, semoga semuanya itu amal baiknya Allah terima sekecil apapun, dan semoga semuanya Allah masukkan, Allah tempatkan di surga Allah yang paling indah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa li jamil minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya minhum wa lam yashun lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para sahabat, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai keramat Bangok, keramatnya Ibu Nyai Ratu Mangkubumi Sanggadulang, Perukut Tanah Raga. Jadi kalau namanya beliau itu Nyai Ratu Mangkubumi Sanggadulang. Cuma kalau Kerukut Tanah Raga ini wilayah, wilayah dahulu itu dikenal Kerukut. Kalau zaman sekarang itu lebih dikenal Pondok Labu. Itu. Ya semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa para sahabat, jas merah jangan sekali melupakan sejarah. Jangan sampai kita melupakan para leluhur kita, para leluhur Nusantara, para ulama, para wali-wali dan para pahlawan Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkat wasilah perantara mereka lah kita bisa hidup tenang, nyamai, damai di zaman saat ini. Dan jangan lupa kita juga mendoakan para leluhur almarhum almarhumah dari keluarga kita yang sudah meninggal dunia, baik dari sisilah ayahanda kita maupun dari sisilah ibunda kita. Semuanya kita bawa, kita kum semuanya. Dan juga apabila ada adab kami yang kurang berkenan di sini seluruhnya kami mohon maaf lahir batin, dan apabila yang kami sampaikan banyak kekurangannya yang tadi disampaikan juga oleh orang tua kami Bapak Maryadi atau Bapak masih banyak kekurangan yang beliau sampaikan, kami mohon maaf lahir batin. Karena sebenar-benarnya riwayat para wali-wali Allah hanya Allah dan para wali itu yang tahu. Kita manusia nggak akan pernah tahu sedetail lah riwayat, akan tetapi kita generasi sekarang kita sedikit harus mencari, mempelajari. Jangan sampai kita melupakan sejarah leluhur Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian dapat kami sampaikan, lebih kurang yang kami mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video kami selanjutnya. Al-Fakir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.